الله به وبعلومه وفضله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح وعلى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى منزل صاحب الكتاب الشيخ محمد نواوي الجامد الكرامة نفعنا الله به وبالعلوم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة والشيخ سيدنا عبد العزيز الخليفة الكرامة نفعنا الله بهما وببركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخهما ورسولنا وأحبابنا كافة وأصحابه الذي فرضنا عليهم بالعلم والحكمة أن الله يتغشى بالرحمة والرحمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فانتهى إليه رجلان وهو في المفازعة ومعه المال فأراد أن يأخذه منه ويقتله فقال هو بيننا ثلاثة فابعثوا أحدكم إلى القرية ليشتري طعاما فقال الذي بعث لأي شيء نقاسم هذا المال لأجعلن لهما في الطعام ثم فأدخلهما به وآخذ هذا المال جميعا. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian yang lalu ya. Pada fase pertama sudah tuntas ketika ada seorang laki-laki yang ingin menjadi pengikut ya, ingin berguru kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah perjalanan Nabi Isa ini berdua dengan orang yang mau ikut, tapi punya bekal makanannya 3, ada roti 3. Maka makanlah Nabi Isa 1 buah, kemudian orang ini memakan 1 buah. Kemudian ketika Nabi Isa berpaling, ada satu keperluan. Ternyata ketika kembali, roti yang 1 itu sudah tidak ada. Maka ditanya, aina rohib, sisa rohib kemana roti ini? Orang itu mengatakan, la adri, aku nggak tahu. Maka berjalanlah pada saat lapar, maka Nabi Isa dengan kedua laki-laki itu ketemu dengan Bushpan. Bushpan itu anak rusa, ya. Nah, anak rusa itu disembelih, dimakan berdua. Kemudian setelah disembelih, tulangnya dikumpulkan, kemudian dipanggil. Ya Ruspan, biiznillah, hai anak rusa, dengan izin Allah berdirilah. Maka anak rusa itu berdiri dan lari. Kemudian Nabi Isa tanya nih sama laki-laki ini, kau sudah lihat tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah?
rusak itu bisa dihidupkan kembali. Siap kemana roti yang satu itu kemana? Maka dia tetap mengatakan aku tidak tahu. Nah ini kalau dipahami bahwa ini adalah sebuah kondisi di mana orang ketika salah itu akan bertahan semaksimal mungkin, ya, tidak akan mengakui kesalahannya. Kemudian sampai di padang pasir, Nabi Isa menggenggam pasir itu, kemudian minta kepada Allah dijadikan emas. Maka butiran-butiran pasir itu jadi emas. Kata Nabi Isa, aku bagi 3, sepertiga buat aku, sepertiga buat kamu, sepertiga buat orang yang mengambil roti. Maka dia mengatakan, akulah yang mengambilnya. Maka Nabi Isa mengatakan, ini semua buat kamu. Jadi bagiannya Nabi Isa sepertiga yang untuk orang yang mengambil diberikan. Padahal Nabi Isa sudah tahu ini yang mencuri kita. Tapi kapan dia mau mengaku? Ketika menguntungkan. Nah itu kemarin sudah tuntas itu part pertama itu, bagian pertama, segmen pertama itu selesai. Nah sekarang kita mau masuk pada segmen kedua. Ya. Fantaha ilaihi rajulani, maka menjumpai orang itu dua laki-laki, wa wafil mufazati, dan laki-laki yang mengikut Nabi Isa itu masih berada di padang pasir. Wa ma'ahul malu, dan dia memiliki banyak emas, harta itu. Kan jadi semuanya hartanya dibagi sama dia semua kan. Nah, ada 2 orang yang mendengar di padang pasir itu ada orang yang punya emas banyak, kedengaran sama orang. Ya. Lalu apa? Fa'aroda ayyahuzahu minhu, maka kedua laki-laki itu bermaksud ingin mengambil dari laki-laki itu, wa yaqtulahu, dan keduanya ingin membunuhnya. Kan cuma sendiri kan, dia berdua, bunuh aja. Maka emas itu bisa dibagi 2. Faqala wa bainana atlatan. Ya, maka laki-laki tadi itu yang sudah belajar dari Nabi Isa peristiwa itu, dia bilang bainana atlasan, kita bagi 3 aja katanya. Dia kan pintar nih ya. Paham gak nih bapak-bapak, ibu-ibu paham gak? Nabi Isa itu kan membagi 3, dan itu teorinya itu ya yang menyebabkan dia jadi ngaku gitu. Maka dia bilang ketika datang 2 orang kan jadi bertiga sama dia, kita bagi 3 aja kata dia. Ya, atrasan bagi 3. Fab'atsu ahadakum ilal qaryati liyashtariya ta'aman. Coba kamu utus salah seorang di antara kalian untuk ke kampung agar bisa membeli makanan. Dia mulai licik nih. 2 yang mau bunuh dia, udah ini kita bagi 3. Coba di antara kalian siapa yang beli makanan? Kita ke kampung ya, ke pinggir untuk beli makanan. Faqala alladzi bu'itha, maka berkata orang yang diutus untuk memberi makanan itu, li ayyi syai'in tuqasimu hadzal mal, untuk apa, kepentingan apa dibagi harta ini? Kalau sudah dibagi 3, buat apa mesti ya bagi-bagi aja, udah pisah gitu. Tanya ya, la aj'alanna lahum fit ta'am, pastilah akan aku buatkan untuk kedua orang itu tadi makanan suman yang di dalamnya ada racun. Berarti dia mau beli makanan, dia mau, tapi dia mau racunin makanan itu, maka yang 2 mati, maka dia jadi pemilik tunggal.
fa'aqtuluhuma bihi, maka aku akan bisa membunuh kedua orang itu dengan racun. Wa akhidu hadzal mala jami'ahu, dan aku bisa mengambil harta ini semua. Faja'ala fihi sum, ya, maka dibuatkanlah ya pada makanan itu tadi al-summa, ya, racun. Wa qala sahibahu fi ghaibatihi, maka berkata kedua orang yang tidak terlihat itu tadi, yang ditinggal itu tadi, di ayyisain tuqasimul mala idza jaa qatalna waqtasamnal mali nisbain. Untuk apa kami membagi harta? Ya, demikian itu. Idza jaa, apabila dia datang yang beli makanan itu, qatalnahu, aku bunuh dia. Waqtasamnal mala nisbain, dan kami akan bagi jadi dua. Kata yang pergi yang beli makanan mau dicampurin racun, dua-duanya mau diracun. Kata yang berdua, nah ngapain kita bagi tiga? Dia datang kita bunuh aja, bagi dua. Ya, kata yang ditinggal itu tadi. Faja'a, maka datang orang yang membawa makanan itu, faqatalahu, keduanya membunuh orang yang membawa makanan itu. Suma akalat ta'ama, kemudian dimakanlah makanan yang dibeli oleh seorang itu, kan udah ada racunnya itu. Famata, mati keduanya. Jadi yang dapat harta siapa? Nggak ada. Jadi harta itu bisa begitu. Famata, dua-duanya mati. Fabaqiyal malu fil mufazaati, maka tersisalah harta itu di padang pasir, di padang Sahara. Wa ulaika salasatu qatla haulahu, dan 3 orang sudah terbunuh berada di sekeliling emas itu tadi. Pamarra Isa alaihi salam bihim litil kalhalati, Nabi Isa lewat di situ dan dilihat ini orang ini yang tadi ngikut sama dia ini ada. Kemudian 2 orang juga ada mati bersamanya. Faqala li ashabihi, maka Nabi Isa mengatakan, menceritakan kepada sahabatnya yang baru ini, hadhihi dunya, dunia itu seperti ini. Fahzaruha, hindarkan dunia, jangan dekat sama dunia. Jadi orang ketika mencari dunia, membunuh itu biasa. Coba bayangkannya, kita lihat yang di televisi itu, semuanya pembunuhan itu gak jauh dari latar belakangnya seperti ini. Ada latar belakang materi. Ibunya, bapaknya dibunuh, apalagi teman bisnisnya, banyak sekali kan. Ya, nah kita sudah memahami bahwa Ra'isus Zuhad Isa alaihi salam, ya, Syekh Muhammad bin Amin Al-Qurdi, ya, yang menulis Tanwir Qulub, beliau mengatakan Anna Isa Ra'isus Zuhad, Nabi Isa itu panglimanya orang yang zuhud di dunia. Kenapa dia menjadi panglimanya? Dia rumah aja nggak punya, istri nggak punya, harta tidak punya kecuali yang ada di tubuhnya. Padahal, ya, anak kijang, anak rusa yang sudah dimakan, tulang dipanggil aja dan dia bisa hidup lagi. Pasir digenggam minta supaya jadi emas, jadi emas. Kenapa tidak dimanfaatkan? Coba kalau bapak-bapak bisa megang batu kerikil jadi emas, kira-kira gimana ini? Subhanallah. Ya, ini
sungguh luar biasa, ya. Fahzaruha, hindarkan, kata Nabi Isa, jauhkan itu. Nah, ini sebenarnya orang Nasrani adalah orang-orang yang sudah mengikuti pola sufistik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat orang-orang Nasrani itu hidupnya glamor, hidupnya feodal, hidupnya kapitalis. Sebenarnya secara esensial dia sudah tidak mengamalkan agamanya. Karena yang membawa agama mereka itu adalah orang ra'isus zuhad, orang yang sangat zuhud dengan dunia. Ya, subhanallah. Dahsyatnya dunia ini luar biasa. Khatimatun fi faslil fakri wal fuqara nas'aluka husnal khatimah. Khatimatun, ya, ini sebuah penutup fi fadlil fakri, keutamaan hidup fakir, wal fuqara, dan keutamaan orang-orang yang fakir. Nah, fakir apabila dia dilihat dari sisi materi, kalau kebutuhan orang 10 kemudian bisa memenuhinya 7, 8, 9, maka orang itu miskin. Tapi kalau kebutuhan 10 yang bisa dipenuhinya itu tadi 5, 6, maka dia disebutnya fakir, di bawah miskin. Itu ukuran dari materi. Tapi ada makna fakir adalah man salaka tariqan, ya, tariqas sufi, ya, orang yang menjalani tariqas sufi disebut juga dengan fuqara, orang-orang fakir. Kenapa? Karena memang dia dalam tariqah itu seperti dalam tariqah Syaziliyah, bila seseorang itu gurunya mau meninggal, dia sebagai tokoh sufi, maka pengangkatannya di kalangan tariqah itu baju suf. Suf itu kulit binatang yang sudah dikeringkan, sudah disamak, kemudian menjadi baju. Nah, namanya suf. Sehingga dari akar kata suf ini menjadi tasawuf, orang-orang yang menggunakan pakaian dan kulit. Nah, itu pemimpinnya, khalifahnya, mursyidnya itu oleh gurunya itu dipakaikan baju. Maka sang guru ingin mengatakan, kalau aku tidak ada, inilah mursyid yang kalian ikuti. So, ya. Nah, itu di kalangan mutasawwif, ya, para sufi ada. Ya, kalau kita baca dalam kitab Al-Mafahirul Aliyah fi Ma'sari Syaziliyah, itu diceritakan tentang tariqah Syaziliyah itu seperti itu, ya. Akhrajah Ibnu Majah an Ibnu Umar, meriwayatkan hadis oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ya ma'syaral fuqara, ala ubasyirukum, hai orang-orang fakir, maukah aku berikan kabar gembira untuk kalian? Inna fuqara al-mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya, sesungguhnya orang-orang fakir yang mereka itu beriman, yadkhuluna al-jannata, mereka akan masuk surga qabla al-aghniya, sebelum orang-orang kaya masuk ke dalam surga, binisfi yaumin, ya, setengah hari, ya, binisfi yaumin khamsi mi'ati amin, ya, dengan 500 setengah hari, 500 setengah hari,
Ya, binis biyaumin khamsi ma'ati amin. Nah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Ya, jadi kalau kita ini 1000 hari, 1000 hari itu 3 tahun, di akhirat itu baru 1 hari. Kalau 1 hari, ya 1 hari di akhirat itu sama dengan, ya 1 hari sama apa itu 1000 hari sama dengan 24 jam. Kemudian kalau dibagi waktunya itu dalam perhitungan perbedaan hari akhirat dengan dunia itu, maka dalam 1 hari akhirat itu sama 0,0024 0,0024. Kalau Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun, 63 tahun ya dikalikan dengan 0,0024, maka Nabi hidup di dunia itu cuma 1,5 jam. Ukuran akhirat 63 tahun sama dengan 1,5 jam. Jadi betapa pendeknya masa ya kehidupan kita itu. Nah, kata Ibnu Umar, orang miskin masuk ke dalam surga itu dibandingkan dengan orang kaya yang mereka itu mengamalkan hartanya, perbedaannya itu ya 500 plus setengahan, atau ini maknanya binis biyaumin khamsumi'atin wa pakai takdir ya. Jadi binis biyaumin bedanya setengah hari gitu. Wa khamsumi'ati amin ya, saya kira itu lebih tepatnya. Karena dalam apa itu perbandingannya 1000 ya, 1000 hari itu ya 1000. Nah, kalau setengah hari kan berarti 500 gitu ya. Ini mentakdirkan uang. Saya kira ini lebih tepat. Jadi yadkhulunal jannata qablal aghniya, masuk mereka ke dalam surga lebih dahulu qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, binisbi yaumin 500 tahun ya, wa huwa khamsumi'ati amin. Karena kalau 1 hari itu 1000 ya, duluan orang-orang miskin. Jadi kalau dengar hadis gini, jadi orang miskin redo aja gitu. Ya, masuk surganya duluan gitu. Wa Abu Nu'aimin an Abi Sa'idin, meriwayatkan Abu Nu'aim dari Abu Sa'id ya, liyubashshir fuqara al-mu'minina bil fawzi yaumal qiyamati qabla al-aghniyai bimiqdari 500 amin. Yubashshir, hendaknya dikabarkan gembira, diberi kabar gembira, fuqara al-mu'minin, orang-orang fakir dari kalangan orang-orang mukmin, bil fauzi, dengan kebahagiaan, dengan keuntungan. Kapan itu? Yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Terbalik ya, kalau di dunia orang kaya itu beruntung, di akhirat itu orang miskin yang beruntung ya. Qablal aghniyai, bahwa mereka itu sebelum orang-orang kaya ya, kebahagiaan itu al-fauz bermakna yadkhulunal jannah gitu, masuk dalam surga bimiqdari 500 amin,
kadang 500 tahun. Dip, ya. Haulai fil jannah, mereka itu semua orang-orang fakir itu di dalam surga. Yatana'amuna, mereka itu menikmati ya karunia Allah, bernikmat-nikmat mereka itu. Wa haulai yuhasabun, ya, dan mereka orang kaya itu dihisab. Jadi orang-orang miskinnya dia tana'amu, orang-orang kayanya yuhasabu, lama dihisabnya. Nah, oleh karena itu kalau pengen, ya ini ada kaitan yang lalu, kalau kita pengen memilih thariqah, maka thariqah yang paling bagus bagi kita adalah thariqah yang faktual sama kita. Kalau Allah kita jadikan kita orang miskin, banyakin puasa, banyakin sholat malam. Tapi kalau kita orang kaya, maka thariqah kita adalah thariqatul mal. Ibadahnya itu dengan harta, walaupun tidak puasa Senin Kemis, walaupun tidak banyak jumlah rakaat di sholat di waktu malam. Jangan terbalik, kata Imam Ghazali. Jadi hartawan tapi ibadahnya puasa. Jadi hartawan ibadahnya bangun malam, ngatamin Quran. Salah. Ya. Maghruruna bi amwalihim, mereka itu tertipu dengan harta mereka. Nah, kalau kita benar-benar melakukannya, memberikan sedekahnya, jadi ibadahnya dengan harta kita, maka ini tidak terjadi. Perbedaan 500 tahun nggak akan terjadi. Ya, tidak terjadi dari lantaran memang ibadah kita manfaat. Jadi sama dengan orang miskin yang tidak punya harta, karena ketika dia sudah berikan kepada orang lain, maka dia tidak punya, tidak terhitung kaya. Ya. Subhanallah. Wa Muslimun an Ibni Abbasin, meriwayatkan hadis oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Ittala'tu fil jannati, aku pernah melihat di dalam surga. Fara'aitu aksar ahliha al-fuqara. Aku melihat, kata Nabi, mayoritas yang masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wattala'tu fin nari, dan aku melihat neraka. Fara'aitu aksar ahliha an-nisa, dan aku lihat mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Nah, ini hadis ini panjangnya. Jadi ketika ditanya oleh para sahabat di sini tidak disebutkan kenapa wanita yang lebih banyak di dalam neraka itu, maka Nabi mengatakan mereka suka mengeluhnya urusan dunia, tetapi sama ukurannya dia mengeluh kenapa dia ditetapkan seperti itu oleh Allah. Nabi mengatakan itu dalam hadisnya, panjang ini sebenarnya. Kalau kau beri dia 1 tahun, kau berikan dia uang yang lancar 1 tahun, 1 hari saja tidak kau berikan, maka dia akan mengatakan gak pernah memberikan saya kebahagiaan. Padahal 1 tahun itu dibikin. 1 hari saja kita tidak memberikannya, maka dia mengatakan kau tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada. Coba di googling ya hadis ini secara utuh, maka Nabi itulah. Nah, padahal pada saat itu suaminya itu udah bekerja, cuma nggak dapat duit.
Bisa jadi baksonya itu ditabrak mobil. Bisa jadi es yang didorongnya itu hujannya seharian. Gak berhenti-berhenti, gak laku. Tapi dia gak mau tahu. Oh, gak bisa membahagiakan istri. Padahal bertahun-tahun normal. Nah, itu sebab lebih banyak menghitung dengan perasaan dan menghilangkan yang banyak. Ini yang ngomong bukan saya ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dan ini ibu-ibu nggak usah kecewa karena ini bukan ibu-ibu sini, nggak ada kedaung, tulisannya nggak ada, ya nggak ditulis, bukan wanita kedaung ya, tapi wanita, bisa jadi bukan orang sini. Wabnu Asakir meriwayatkan Ibnu Asakir, inna atwalakum fid dunya huzna atwalukum farahan fil akhirah. Sesungguhnya yang paling lama berduka cita di dunia ini, dialah yang paling lama berbahagia nanti di akhirat. Kan ada orang umurnya pendek gitu, susah gitu, nanti senang. Ada orang umurnya panjang, tapi panjang doang, hidupnya susah gitu. Dia ridho sama Allah. Atwaluhum farhan fillah. Yang paling banyak, ya mereka itu berbahagia nanti di akhirat. Wa inna aksarakum syi'aban fid dunya aksarum ju'an fil akhirah. Sesungguhnya yang paling banyak kenyang di antara kalian di dunia ini, maka yang paling sering lapar nanti di akhirat. Nah, bapak sekalian, ini maknanya jangan kenyang terus. Maknanya jangan kenyang. Kalau cuma Senin Kemis, usahakan. Kalau nggak bisa Senin aja deh. Kalau nggak bisa juga, karena Senin itu adalah hari ya, yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu wa yaumun amutu. Hari Senin itu hari aku dilahirkan, hari aku diutus menjadi nabi, dan hari kematianku itu hari Senin. Nah, kita lahirnya hari apa? Maka kita puasa pada hari kelahiran kita. Masa kita nggak bisa? Saya paling gak enak nih, lahirnya hari Minggu. Jadi Minggu acara itu banyak, makanannya enak ya. Nah, kalau kita ngikutin sunnah, ambil hari kelahiran kita, atau kita mengambil sunnahnya hari Senin dan Kamis. Nggak bisa Senin aja, nggak bisa Kamis aja. Ya. Nah, jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud adalah paling banyak kenyang itu, bahwa apa yang kita makan itu jangan dimakan sendiri. Jadi kalau kita punya makanan, usahakan kita berbagi kepada orang lain. Maka itu juga termasuk orang yang maknanya ya tidak kenyang dulu. Bahkan di dalam fikih Islam itu, kalau kita makan berlimpah makanan, tetangga kita kelaparan, maka yang kita makan itu hukumnya haram. Ya, jadi memang ini ajaran moral yang sangat luar biasa. Ya, jadi wa inna aksarukum syafi'an fid dunya aksarukum ju'an fil akhirah. Orang yang paling banyak di dunia kenyang, maka yang paling ya banyak juga laparnya nanti di akhirat. Nah, jadi apa yang jadi kajian kita pada kesempatan ini, jangan hidup hanya untuk kita dan untuk keluarga kita saja.
wa Abu Naim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa